Assalamualaikum warahmatullahi. Bi, aku ingin membeli makan siang nasi dan telur ya. Boleh saja. Tapi sekarang harganya sudah naik. Bukankah tidak jadi naik harga pajaknya, Bibi? Ya, pajak buat beras dan telurnya memang tidak naik. Tapi biaya listrik, sewa, ongkos transportasi, tarif tol, pakan ternak, skincare Bibi, dan peralatan-peralatan kan naik. Jadi harga nasi dan telur juga ikut naik. Bagaimana lagi? Bibi hanya ikut harga di pasaran. Tapi kan baru tahun depan naiknya, Bi. Tidak apa-apa, nak. Kita latihan dulu dari sekarang. Bibi, anak. PPN 12% resmi naik. Bahkan sekarang lo juga dengerin Spotify, itu kena PPN 12%. Sekarang lo dengerin lagu Bernadia bukan cuma sedih karena liriknya, tapi sedih karena keinget harus bayar pajak yang mahal. Dan pajaknya dipakai negara buat bikin proyek ambisius, nyelamatin wajah Mulyono kayak IKN. Buat pencitraan wakil presiden Gibran bagi-bagi susu, bansos wapres Gibran. Buat mempersanjatai orang-orang yang hobinya nembakin rakyat kayak Polri yang anggarannya begitu tinggi. Buat kasih anggaran ke orang-orang gak layak duduk di pemerintahan dan harus kita fasilitasi. Raffi Ahmad, Budi Ari. Makin sedih kita dengerin lagu Bernadia. Sekarang keingetnya banyak, udah bukan cuma gebetan lo lagi. Cuman barang mewah kata pemerintah. Tadinya PPN 12%. Mana buktinya? Gak ada. Lagi-lagi kita ditipu, guys. Dan ditipu di negeri ini tuh udah jadi kayak hal yang, oh ya ditipu, oh pemerintah bohong ya. Jadi hal yang normal, nggak ada pertanggungjawabannya. Ini bukan cuma sekedar PPN kan naik 1%, paling nambah berapa ribu kita tiap bulannya. Enggak, bos. Ini tentang di negara kita 10 juta Gen Z lagi menganggur, deflasi 5 bulan berturut-turut, daya konsumsi lagi turun, rumah semakin mahal, harga sembako, listrik semakin mahal, lapangan pekerjaan semakin dikit, negaranya semakin korup. Tapi pajaknya dinaikin, ini tuh pelanggaran hak asasi nih. Negara-negara lain itu pajaknya tinggi, tapi pendapatan juga ikut tinggi. Kita ini salah satu negara dengan UMR paling rendah di dunia, tapi PPN paling tinggi, bahkan hanya di level ASEAN. Gimana coba kita mau terima hal ini? Ini udah harus jadi perjuangan kelas dan kesadaran kelas, jangan mau diperkosa oleh negara. Jadi usut terus, lawan terus, dan berharap aja kita bisa ngeviralin dan mengubah kebijakan kayak sebelum-sebelumnya. No viral, no justice. PPN jadi 12% gara-gara negara boros. Jadi gini, pemerintah udah resmi netapin kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN jadi 12%. Mana nerapinnya langsung tanggal 1 Januari 2025 lagi. Gercep banget sih, Pak. Kalau kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, penetapan PPN ini udah sama kayak di UU nomor 7 tahun 2021 soal harmonisasi peraturan perpajakan. Meskipun gitu, barang-barang pokok kayak beras, minyak, tepung terigu, sampai gula itu nggak kena PPN ya. Semua ini rupanya buntut dari tekornya APBN 2024. Belanja yang lebih besar dari pendapatan bikin negara kita defisit sampai 401,8 triliun rupiah. Aduh, Sri Mulyani juga jelasin kalau pendapatan negara sampai bulan November tuh lebih rendah. Nah, hal ini juga berbarengan dengan tingginya belanja negara. Sampai akhir November kemarin, belanja negara naik 15,3%. Wah, bisa tinggi gitu. Kenapa ya? Apalagi kalau bukan proyek-proyek ambisius milik Pak Jokowi kemarin. Ada IKN, terus juga ada kereta cepat yang bikin belanja negara terus membengkak. Katanya sih, IKN tuh banyak investornya, bahkan sampai antri. Lah, kalau gitu harusnya udah selesai dong. Kok baru bisa ditempatin sama Presiden 2028 ya? Apa jangan-jangan bohong ya Pak kalau investornya antri? Menurut lo gimana ya Ramania? Breaking news, pemerintah telah resmi menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12%. Nah, 12% ini hanya berlaku untuk barang-barang tertentu. Barusan, pemerintah telah meresmikan dan mengumumkan barang-barangnya apa saja. Yang pertama adalah barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan yang tergolong mewah. Contohnya ada beras premium, daging premium, rumah sakit mewah, dan sekolah premium. Termasuk daging premium wagyu, daging Kobe, ikan misalkan salmon premium, tuna premium, udang premium, king crabs,
termasuk pengenaan PPN untuk listrik pelanggan rumah di atas 3.500 sampai 6.600 volt ampere. Nah, itu beberapa contoh yang diumumkan pemerintah. Tentu resminya kita tunggu aja kira-kira daftarnya apa saja. Tapi intinya itu gambarannya barang-barang yang dikenakan PPN 12% yang dianggap sebagai tergolong mewah. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan masukkan di komen. Kalau Anda pertanyaannya relevan, nanti saya akan jawab atau buatkan videonya. Terima kasih. Pemerintah resmi menaikkan PPN 12% per 1 Januari 2025. Dan ini rangkuman yang saya anggap penting. Perkenalkan, saya Randy dari Aku Frugal. Di sini saya akan membahas tentang gaya hidup frugal dan juga literasi keuangan yang nggak diajarin di sekolah. Detail skema kenaikan 12% sudah dijelaskan sama pemerintah ya. Dari sekitar 50 menit penjelasan, dan ini yang saya anggap poin-poin pentingnya. Untuk kebutuhan pokok, seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, dan gula konsumsi, itu PPN-nya tetap 0%. Kebutuhan pokok lainnya seperti jasa pendidikan, jasa kesehatan, listrik, angkutan umum, jasa keuangan, asuransi, dan lain-lain, di sini PPN-nya masih 0% ya. Tapi ada beberapa yang saya highlight warna merah, ini akan saya jelasin nanti. Ada PPN yang masih tetap 11%. Contohnya seperti minyak kita, yang minyak curah, terus tepung terigu, dan juga gula industri. Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menyiapkan stimulus paket kebijakan ekonomi pendapatan rendah. Contohnya seperti bantuan pangan, dan juga diskon tagihan listrik selama 2 bulan. Dan masih banyak lagi ya. Dan ini daftar yang mulai dikenakan PPN 12%. Contohnya bahan pokok premium, seperti Wagyu, Kobe, salmon, buah premium, dan juga beras premium. Selanjutnya, jasa pendidikan premium. Jadi untuk pembayaran uang sekolah yang mencapai ratusan juta, itu akan mulai dikenakan PPN 12%. Jasa kesehatan premium, ini juga mulai dikenakan PPN 12%. Memang secara detail tidak disebutkan ya, tapi sepertinya ini akan untuk kelas-kelas yang VIP atau di atas itu. Berikutnya, untuk barang mewah premium. Jadi seperti handphone, tas mewah, sepatu mewah, langganan on demand, dan lain-lain, itu juga udah mulai dikenakan 12%. Terakhir yang saya highlight adalah pelanggan listrik dari 3.500 sampai 6.600, itu juga akan mulai dikenakan PPN 12%. Dari beberapa yang saya highlight di bawah, kira-kira mana sih yang paling berdampak buat kalian? Silahkan komen di bawah ya. Duh, tadi gue makan sekeluarga udah habis 2.500.000. Belum termasuk PPN ya 11%. Apalagi tahun depan yang katanya bakal naik 12% PPN. Duh, kayaknya Indonesia pajak paling gede deh di ASEAN PPN-nya. Kayaknya tahun depan gue harus giat nih kerjanya nih. Gak boleh leha-leha nih. Makan-makan kayak gini kayaknya dikurangin dah. Guys, tolak PPN naik jadi 12%. Gaji lo aja nggak naik-naik. Masa pajaknya udah naik? Rupiahnya lagi melemah, pajaknya kok makin menguat. Yang konglomerat dikasih tax amnesty atau pengampunan pajak. Yang kelas menengah dikejar-kejar pajak, udah gitu dinaikin pula. Gaji anggota DPR naik, tunjangan mantan presiden naik. Rakyat daya belinya lagi turun, malah disiksa pakai kenaikan pajak. Satu kata yang menggambarkan ini, ketidakadilan. Ibarat ya pemerintah kalau lagi ngobrol sama konglomerat kayak gini. Bapak Ibu bikin usaha ya di sini. Keruk aja alam kita sebanyak-banyaknya, eksploitasi rakyat kita sebesar-besarnya. Nanti juga dapat bonus pengampunan pajak. Izin ya, bagi-bagi kalau bisa. Tapi kalau ngobrol sama rakyat, weh, mana, pajak, sini, skincare lo, elektronik lo, rumah lo, kayaknya juga curang nih 11%, gue naikin aja 12%. Kacau kan? Ini dimulai dari pemerintah Jokowi lewat Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo akan menaikkan PPN dari 11 jadi 12% per tahun 2025. Kalau kita lihat data, Indonesia itu masuk dalam top 7 negara dengan UMR paling rendah di dunia. Tapi urusan soal pajak, soal PPN, cuman di level Asia Tenggara aja, kita menempati posisi salah satu yang paling tertinggi. Ini baru di level Asia Tenggara loh. Kanada aja ya negaranya super maju dan terkenal pelayanan publiknya bagus. Itu PPN-nya cuma 5%. Dan gajinya berkali-kali lipat lebih dari Indonesia. Kalau di kita, udah mah pendapatannya rakyat kecil, pajaknya disuruh tinggi.
Pajak itu naik sebenarnya nggak ada masalah, nggak apa-apa. Asal timbal balik dan signifikansi buat rakyatnya itu jelas, itu kerasa. Kalau sekarang itu kesannya cuma buat menuhin ego mercusuarnya kekuasaan. Mulai dari IKN yang makan anggaran besar banget, atau makan gratis, atau gaji pejabat yang selalu naik. Jadinya nggak ada signifikan buat rakyat. Dan lo jangan ngira kalau pajak dari 11% jadi 12% itu naiknya dikit. Bro, enggak. Contoh ya, belanja bulanan lu adalah 1 juta. 1 bulan itu 120.000. 1 tahun itu 1.400.000. Lu keluar hanya buat PPN. Belum ntar dipotong tapera, dipotong apalah. Dikala rakyat kelas menengah dalam 5 tahun terakhir jumlahnya turun drastis dari kelas menengah menjadi kelas bawah. Dan ini sangat-sangat miris guys. Padahal salah satu syarat menjadi negara maju adalah semakin bertambahnya kelas menengah. Di kita semakin hancur. Jadi nggak ada kata lain selain tolak PPN 12% atau kita penuhi kembali jalanan dan gaungkan kembali peringatan darurat. Karena itu kita juga perlu untuk sedikit memperbaiki agar dalam hal ini azas gotong royong dan keadilan tetap terjaga. Yaitu kelompok yang masuk dalam golongan yang dikonsumsi oleh desil 10, yaitu desil paling kaya, desil 9-10, kita akan berlakukan pengenaan PPN-nya. Upamanya seperti daging sapi tapi yang premium, Wagyu, Kobe yang harganya bisa di atas 2,5 bahkan 3 juta per kilonya. Sementara daging yang dinikmati masyarakat secara umum berkisar antara 150 sampai 200 ribu per kilo, dia tidak dikenakan PPN. Demikian juga dengan kategori barang-barang yang memang dikategorikan sebagai mewah premium dan dikonsumsi terutama untuk kelompok yang paling mampu akan dikenakan PPN. Jasa pendidikan yang premium yang dalam hal ini pembayaran uang sekolahnya bisa mencapai ratusan juta, kesehatan yang premium dan PPN untuk pelanggan listrik 3.500 hingga 6.600 VA dikenakan PPN. Saya ingin menyampaikan untuk paket ekonomi untuk bisa mendapatkan sekali lagi penekanan keberpihakan kita.